Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah dzil jalali wal ikram, alladzi hadana ila al-iman wal islam wa afragana bi syari'ati rusukil hajj ila al-baitil haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa min sayyidil khalqi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas, ittaqullaha waf'alu ma'muratihi wa turakuhu min hiyati. Usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas anugerah rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan terbaik atas seluruh makhluk. Sebagai khatib saya mengajak kepada kita sekalian, terutama kepada diri saya sendiri, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah kunci bahagia dan sebaik-baik bekal bagi kita. Pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah tahun 1437 Hijriah, suara takbir menggema, tahmid berkumandang, tahlil, ucapan la ilaha illallah dan senandung bersahut dari masjid, surau dan musalla, dari perkotaan hingga perdesaan, masyarakat pegunungan hingga para nelayan, sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan hingga ke penjuru dunia, sebagai pertanda rasa bahagia dan syukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Pada saat yang bersamaan, ribuan bahkan jutaan umat manusia berdatangan dari seluruh penjuru dunia, meninggalkan sanak keluarga dan handai tolan, serta menanggalkan semua atribut, pangkat dan jabatan, mengunjungi tanah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Makkah al-Mukarramah, sembari tak henti-hentinya mengucapkan talbiyah sebagai pertunjukan kepada Allah menerima panggilan suci melaksanakan ibadah haji. Dalam kesempatan ini, Fatih mengajak kita sekalian untuk merenungi dan mengambil pelajaran dari hikmah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Mari kita memahami dari kisah kesalehan Ibrahim dan keikhlasan Ismail alaihissalam tersebut. Kisah indah penuh haru dan menyentuh hati, syarat dengan muatan hikmah tersebut. Selalu terngiang manakala 10 hari pertama bulan Zulhijjah datang menghampiri kita. Sebahagian kecil lembaran kisah tersebut diungkap dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah min as-sabirin." Artinya, maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ibrahim menjawab, "Hai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin wal hadirat jamaah hadar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, tidak ada hari al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah." Beramal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamin asr. 10 hari ini tidak ada hari sepanjang tahun yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh min hadhil ayyamin asr, melebihi 10 hari ini. Dan puncak 10 hari itu adalah pada pagi hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang amat sangat ingin hidup pada hari ini. Saudara-saudara kita, mereka pagi dan siang, petang, malam hari, mereka berdoa, Allahumma tawwib a'malana, ya Allah, panjangkanlah umur kami agar kami dapat beramal pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari ini. Tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada doa yang dipanjatkan. Ternyata ajal mereka telah sampai. Takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Malaikat Israel datang mencabut nyawa mereka. Saat ini kita masih terbayang wajah mereka. Kita masih teringat bagaimana mereka berbicara dengan kita. Masih teringat tangan mereka kita ambil, kita cium, kita peluk mereka. Masih teringat bagaimana mereka semasa hidup serumah dengan kita, bercanda, bersendagurau. Tapi saat ini mereka tidak bersama kita lagi. Di mana mereka? Mereka hidup, tapi dalam kehidupan yang lain. Manusia tak pernah mati. Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa para mujahid yang berjihad itu mati, lalu kemudian turun ayat menegur mereka, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tashkurun, tapi kamu tidak dapat merasakan kehidupan mereka. Kita yang mengatakan ketika roh itu keluar dari jasad mati, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala mereka hidup. Oleh sebab itu kita tetap berdoakan mereka dengan ucapan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita tetap mendoakan kedua orang tua kita. Kita tetap memanjatkan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi sekali lagi kita tetap tidak dapat menghidupkan mereka di depan mata kita. Kalau pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan umur panjang kepada kita, maka sesungguhnya ada yang diinginkan oleh Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah dari kita? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup dan mati? Pagi ini ada yang lahir di rumah sakit, rumah bersalin, tapi pagi ini juga ada yang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ada yang datang ke dunia dengan tangisan, tapi ada pula yang dilepas dengan tangisan menuju kematian. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala hidup dan mematikan manusia? Alladzi khalaqal mauta, Dia yang menciptakan mati, wal hayata, Dia yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita berkumpul di atas muka bumi Allah pada pagi hari ini. Siapa yang mulia di sisi Allah? Allah tak melihat siapa yang paling mulia, siapa jabatannya, karena jabatan akan jatuh, jabatan akan berakhir, jabatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita pada pagi hari ini, siapakah yang paling mulia? Apakah yang paling banyak hartanya? Harta tidak dibawa mati, harta akan ditanya dari mana dan kemana digunakan. Ramai kita di pagi hari ini, Allah akan tanya siapa yang paling banyak anak keturunannya, sebab akan ditanya, sudahkah diberi pendidikan sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oleh sebab itu, apa yang akan diminta dan ditanya pada kita? Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut
dalam hadis pula dikatakan, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu, wala suwarikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuh dan wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah Subhanahu wa taala adalah kesucian hati kamu, wa a'malikum, dan amal soleh kamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sucikan diri kita dengan mandi. Setelah itu kita sucikan diri kita dengan taubat dan nasuha. Kemudian kita datang dan berkumpul di masjid ini. Pada hari ini kaum muslimin di seluruh penjuru dunia sedang merayakan Idul Adha, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala yang keluar dari mulut mereka. Allahu akbar. Engkau Maha Besar ya Allah. Allahu akbar. Keluargaku kecil. Allahu akbar. Jabatanku kecil. Allahu akbar. Harta yang aku miliki kecil. Allahu akbar. Kekuasaan yang engkau titipkan di dalam genggaman tanganku kecil. Allahu akbar. Hanya engkau saja yang besar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Tiada Tuhan kecuali engkau. Aku tidak pernah menyembah kepada yang lain kecuali engkau ya Allah. Kalau selama ini aku lakukan, itu adalah sikap kealpaanku, kesalahanku, dan bertobat kepadamu ya Allah. Maka yang keluar dari mulut kita dari sejak pagi ini sampai dengan detik tanggal 11 sampai 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik, maka kita dianjurkan bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Yang layak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Yang layak diagungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hamd. Yang layak mendapat kemuliaan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saat ini kita dipuja-puji orang, saat ini kita dimuliakan orang, itu tak lain hanyalah segenggam kemuliaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya semua itu akan dicabut kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'idu man tasya. Kalau kau mau, kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'idu man tasya. Kalau kau mau, kau agungkan manusia. Saat diagungkan jangan sombong, saat direndahkan jangan putus asa. Jadikan khair, karena segala kebaikan dan kemuliaan ada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tak lain hanyalah butiran-butiran bermutu di tengah samudra kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah yang dimuliakan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan hidup pada tahun 1686 sebelum Masehi. Dan tahun ini kita sedang berada di penghujung tahun 2016 Masehi. Maka 1686 tahun 2016 tahun ini kenapa sudah 3702 tahun lamanya peringatan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tepat hari ini 10 Zulhijjah 1437 Hijriah tanggal 12 September tahun 2016 kita sudah memperingati 3702 tahun lamanya peringatan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani kita sebagaimana yang dialami Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta anak belahan jiwa jantung hati kita. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta anak kambing kita. Allah Subhanahu wa taala hanya minta sapi kita. Tapi itu sulit kita laksanakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah Maha Besar. Andaikan disyariatkan seperti yang telah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, tentu kita tidak dapat melakukan hal itu. Allah Maha tahu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani umat manusia sesuai dengan kemampuannya. Maka yang disyariatkan kepada kita hanya menyembelih sapi, kambing, unta. Selain dari itu tak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari memperingati hari penyembelihan anak Ismail alaihissalam hari ini? Tak lain adalah Allah Subhanahu wa taala tidak meminta apa yang paling kita cintai. Allah tak meminta nyawa Ibrahim. Allah tak meminta nyawa istri Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tak minta kambing Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala tak minta kebun Ibrahim. Tapi ada satu yang paling dicintai oleh Ibrahim. Itulah nyawa yang ditunggu Ibrahim selama 86 tahun lamanya. Nabi Ibrahim meminta anak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh.
Beberapa lama Nabi Ibrahim alaihissalam memanjatkan doa itu. 86 tahun lamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan anak yang soleh, tetapi ketika anak itu lahir di dunia ternyata ujian belum berhenti. Inilah orang yang beriman, ujian keimanan tak berhenti pada dirinya. Oleh sebab itu ada orang yang sudah merasa beramal soleh, sudah beriman, kenapa ujian ini datang silih berganti? Itu tak lain adalah ujian keimanan karena Allah ingin menempatkan hamba-hambanya di tempat yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ahasiban nasu ayyakunu amanah. Apakah manusia itu mengira dibiarkan begitu saja dia berkata amanna, kami beriman, wa hum la yaftarun, padahal mereka belum diuji, padahal iman mereka belum teruji. Apa maknanya? Berani kita mengatakan aku beriman, maka saat itu juga kita berkata, ya Allah, ujilah aku. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan contoh, begitu lama tidak mendapatkan anak, tapi setelah selama 86 tahun baru mendapatkan anak. Dia tujuan Allah Subhanahu wa taala, sanggupkah memberikan yang terbaik? Kata Allah, lan tanalu birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan apa yang paling kau cintai. Pengucapan nama Ibrahim tadi dalam surat nama Ibrahim kita sebut 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim bukan sekedar disebut di ujung lidah, di tepi bibir, tapi mengandung makna kehidupan Nabi Ibrahim, yaitu memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Al-Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir-akhir ini kita semakin prihatin terhadap pertikaian antar umat politik, intrik fanatik terhadap organisasi dan kelompok yang besar daripada agama, hasud, dengki dan fitnah menjadi terang berat, menjadi listrik keseharian masyarakat, permusuhan dan perpecahan menjadi subur, sedangkan cinta dan kasih sayang menjadi pudar. Ukhuwah Islamiyah menjadi mahal, bahkan terlalu mahal sehingga tidak terjangkau. Adapun umat yang dibawa bagai daun kering yang mudah dihimpun tapi sulit diikat, tidak terkena angin langsung berisik, tidak terkena api langsung terbakar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.